Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Fatir. Kita sudah sampai ayat 31 dan insyaallah kita lanjutkan pada ayat ke-32. Saya ulangi sedikit dari ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqq." Dan yang kami wahyukan kepada engkau dari Alkitab itulah yang benar, ya. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabir, ya, maha detail mengetahui tentang hamba-hambanya, basir, maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Di sini Allah menyebutkan tentang nikmat Alkitab, maksudnya Al-Quran, karena Allah mengatakan walladzi auhayna ilaika, yang kami wahyukan kepada engkau minal kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Itulah huwal haq, dialah yang benar, karena Al-Quran tidak ada kebatilan sedikit pun. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Seluruh hukum yang berlaku pada Al-Quran adalah benar, dan seluruh hukum yang berlaku pada Al-Quran adalah keadilan. Kita lanjutkan ayat berikutnya, masih berkaitan dengan Al-Quran. Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kata Allah, kemudian kitab itu, yaitu Al-Quran, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Perhatikan ayat ini. Allah berfirman, minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Dzalika huwa al-fadlul kabir. Al-fadlul kabir. Taib. Allah berfirman, lalu kami wariskan. Makna wariskan di sini sebagaimana dijelaskan oleh Tahir bin Asyur, maksudnya a'taina. A'taina. Iras, ya. Lalu kami wariskan, ya. Lalu kami wariskan. Ya. Wariskan di sini, kata Tahir bin Asyur rahimahullahu taala, diambil dari al-iras, ya, maknanya iras, masdarnya, maksudnya al-i'ta. Al-i'ta karena makna al-iras, yarisu kadang maknanya adalah warisa, yarisu makna menerima, al-iras artinya pemberian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warithun, mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yaritsunal firdaus, itu mendapatkan surga Firdaus. Kami wariskan Alkitab. Di sini kalimat aurasna membutuhkan dua maf'ul bih, ya. Al-iras ini membutuhkan, yaitu artinya memberikan. Ini membutuhkan dua objek. Dua maf'ul bih. Atau dua objek, ya. Objek pertama adalah Alkitab.
Yang kedua adalah orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Alladzina, ya. Orang-orang yang kami pilih. Pilih dari hamba-hamba kami. Jadi inilah maf'ul bi 1, objek 1. Ini objek 2. Jadi kalau kita artikan, lalu kami memberikan Alkitab kepada, kalau kita bicarakan artikan secara bebas, lalu kami memberikan Alkitab itu Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Alkitab di sini maksudnya adalah Al-Quran. Ya. Maksudnya adalah Al-Quran. Al-Quran. Kenapa? Karena alif lam di sini adalah alif lam al-ahdiyah. Ini lil ahad. Kembali kepada Al-Quran yang disebutkan sebelumnya, kembali kepada Alkitab yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya. Itu walladzi auhayna ilaika ya minal kitabi huwal haq. Yang kami wahyukan kepada engkau dari Alkitab maksudnya Al-Qur'an. Sebagian ulama berpendapat Alkitab di sini mencakup kitab-kitab umum, semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk Taurat, Injil dan yang lainnya. Dan orang-orang yang kami pilih maksudnya dari masing-masing umat. Umat Nabi Musa sendiri, umat Nabi Isa sendiri. Tapi yang benar wallahu alam bisawab bahwasanya di sini alif lam adalah alif al-ahdiyah. Ini Allah sedang berbicara tentang Al-Qur'an. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafayna min ibadina. Kemudian kami berikan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Di sini istafayna, kami pilih dari hamba-hamba kami. Mereka mendapat keutamaan ketika diberikan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana mereka mensikapi Al-Qur'an? Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Alusi, tatkala mereka menerima Al-Qur'an itu perintah untuk menjalankan Al-Qur'an, maka ya atau mereka mewarisi Al-Qur'an, maka sikap mereka terhadap Al-Qur'an berbeda-beda. Di antara mereka ada yang mendapatkan ta'thir, pengaruh yang lemah, di antara mereka ada yang ta'thiran wasatan, pengaruh yang sedang, dan di antara mereka ada yang mendapat pengaruh dari Al-Quran dengan kuat. Maka terjadilah 3 model manusia dalam mensikapi Al-Quran, dalam menjalankan perintah-perintah Al-Quran. Kata Allah, faminhum, di antara mereka. Maka di antara mereka mereka di sini minhum di sini faminhum, humnya kembali kepada alladzina istafaina, kembali ke sini. Yaitu dari orang-orang yang terpilih tersebut, di antara mereka bukan kembali kepada ibadah. Nanti kita jelaskan insyaallah ya. Ada 2 pendapat. Pendapat yang benar, faminhum, di antara mereka yang Allah telah pilih, zalimun li nafsi. Orang yang menzalimi dirinya, pendosa. Orang yang menzalimi dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Maksudnya apa? Banyak dosa. Ini yang model pertama. Yang model pertama. Kemudian yang model kedua, kata Allah, minhum muqtasid. Muqtasid maksudnya tengah-tengah. Di antara mereka ada yang tengah-tengah. Ini model kedua, ya. Tengah-tengah ini melakukan kewajiban saja, tidak menjalankan sunnah. Tengah-tengah maksudnya melakukan kewajiban meninggalkan larangan, tapi sunnah-sunnah ditinggalkan, tidak dikerjakan. Ini model kedua. Ya. Model kedua. Kemudian kata Allah, minhum sabiqun bil khairat, yang berlomba dalam kebajikan. Kemudian yang model ketiga, yang berlomba dalam kebajikan. Itu menjalankan sunnah-sunnah. Semangat ya. Selalu lebih dahulu. Ya, maka ini model ketiga. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
dengan izin Allah. Kata Allah, "Dzalika huwal fadlul kabir." Itulah karunia yang besar. Itulah karunia yang besar. Tapi di sini ya, setelah itu Allah jelaskan nanti pada ayat berikutnya bahwasanya mereka ketiga kelompok ini semuanya masuk surga ya. Karena mereka termasuk hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Namun ketika mereka menjalankan Al-Qur'anul Karim, mereka ada tiga model. Yang pertama zalimun li nafsihi, yaitu banyak melakukan dosa-dosa. Kenapa dikatakan orang yang melakukan dosa dengan zalim li nafsihi, berbuat zalim kepada dirinya? Karena dia telah mengantarkan dirinya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mengantarkan dirinya kepada terhalang dari kenikmatan-kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat. Orang berbuat maksiat dikatakan zalim kepada diri karena yang dia zalimi dirinya sendiri. Karena dengan dia menzalimi dirinya, dia bisa dimasukkan dalam neraka jahanam. Dia bisa dimasukkan dalam neraka jahanam, ya. Kemudian yang kedua, yang tengah-tengah hanya melakukan kewajiban-kewajiban tapi meninggalkan maksiat tapi dia tidak menjalankan sunnah-sunnah. Dia yang penting selamat, gampangnya demikian. Yang ketiga ini yang sabiqun bil khairat, ya. Sabiqun bil khairat yang berlomba-lomba dalam kebajikan, ya. Setelah itu Allah berfirman setelah ayat ini Allah berfirman, perhatikan, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Wa lu'lu'a. Saya ingin fokus pada poin yang ini. Kata Allah, jannatu adnin, surga yang kekal. Adan itu maksudnya tempat tinggal, iqamah yang tidak akan berpindah lagi. Jadi khulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Di sini Allah menggunakan kata mereka. Makanya ada wawu al-jamaah ya. Wawu di sini menunjukkan mereka. Kata ganti orang ketiga yang maknanya plural. Mereka. Mereka sini siapa? Mereka ini kembali kepada tiga kelompok ini. Zalimun li nafsihi, muqtasid, sabiqun bil khairat. Oleh karenanya, Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullah dalam kitabnya Adwa'ul Bayan dia mengatakan hada arja ayatin fi kitabillah, ya. Di dalam Al-Qur'an ada pembahasan tentang ayat-ayat yang paling memberi harapan kepada hamba-hamba Allah, yang paling memberi harapan surga. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan ayat yang paling memberi harapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Dalam surat Zumar. Az-Zumar kata Allah, katakanlah wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam bermaksiat, jangan kalian putus asa dari rahmatku. Sungguhnya aku mengampuni dosa-dosa, ya. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat itu adalah arja ayat yang paling beri harapan bagi para pelaku dosa. Harapan bagi para pelaku dosa untuk masuk surga karena Allah menyeru mereka, memanggil mereka dengan nama-nama, wahai hamba-hambaku yang berlebihan dalam maksiat. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada lagi yang berpendapat ayat yang paling memberikan harapan bagi para pendosa adalah ayatul dain. Ayat paling panjang dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl dan seterusnya. Di akhir surat Al-Baqarah akhir-akhir ada surat satu halaman tok tentang aturan wahai orang yang beriman jika kalian ada utang piutang maka catatlah. Ya. Dan terus Allah perinci. Kata sebagian ulama ini ayat paling memberikan harapan. Kenapa? Karena Allah begitu perhatian sampai kepada hamba-hambanya sampai tidak ingin hamba-hambanya salah. Makanya ditaruhlah ayat tentang hutang piutang. Nah, ini menunjukkan Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Kalau masalah utang piutang saja Allah sebutkan ayat paling panjang dalam Al-Quran, ayat tentang utang piutang, bagaimana dengan yang lain? Berarti Allah perhatian sama hamba-hamba. Allah ingin kemaslahatan kepada mereka. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya termasuk ayat yang paling memberi harapan. Ada yang mengatakan arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling memberikan harapan kepada para pendosa adalah firman Allah wala saufa yarda, ya. Wala saufa yarda, ya. Sungguh dia akan ridha, ya.
Intinya bahwasanya Allah akan berikan keridhaan. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau sawfa yardu Abu Bakar, ini wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan kepada engkau wahai Muhammad fatarda, dan kau akan ridha di akhirat. Kata sebagian ulama, ketika Allah mengatakan kau akan ridha di akhirat, dan yang paling meridhai, yang menjadikan Nabi ridha kalau pengikutnya masuk surga. Yang paling membuat Nabi ridha adalah bagaimana pengikutnya semua masuk surga. Makanya ayat ini paling beri harapan kepada para pendosa bahwasanya mereka punya kesempatan besar masuk surga karena mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan fatarda, kau akan ridha. Kau akan ridha. Kemudian di antara ayat yang dikatakan sangat memberi harapan bagi para pendosa adalah ayat ini. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an, ya. Ini ayat yang paling memberi, di sini ada minnya. Min. Jannatu adnin, surga yang kekal yang mereka masuk ke dalamnya. Kenapa ayat ini dikatakan oleh Muhammad Amin Syinqiti rahimahullahu taala, yang beliau adalah gurunya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dalam kitabnya Adwaul Bayan, sangat memberikan harapan karena Allah menggunakan kata ganti orang ketiga mereka, dan mereka ini mencakup tiga golongan ini, 1, 2, 3. Yang masuk surga ternyata bukan cuma muqtasid yang tengah-tengah, kalau sabiqun bil khairat jelas masuk surga, tapi ternyata zalimul li nafsi ini juga masuk surga. Ya, karena ini Allah sedang berbicara tentang kaum mukminin yang Allah pilih. Ya. Yang Allah pilih. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya faminhum di sini kembali kepada ibadina, ya. Di antara hamba-hamba kami ada yang zalim nafsi, maksudnya mereka ini orang kafir. Kelompok pertama ini sebagian ulama berpendapat maksudnya adalah orang kafir. Namun dibantah oleh ulama yang lain bahwasanya tidak. Zalimul nafsi termasuk orang-orang beriman yang dijanjikan masuk surga. Karena setelah itu nanti Allah mengkhususkan ayat tentang orang kafir. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala yukhafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Setelah ini nanti Allah sebutkan dan orang-orang kafir. Berarti sebelum ini pembahasannya tentang orang-orang beriman, orang Islam. Ya, ternyata yang dijamin, yang diceritakan masuk surga termasuk yang mendolimi dirinya sendiri dan banyak dosa. Oleh karenanya kata Syekh Muhammad Amin Syinqiti, hadhil wawu qala ba'dul ulama, sebenarnya berkata wawu ini huruf wawu yang menunjukkan artinya mereka, wawul jamaah, huqqalaha an tuktaba bima'il ainain. Berhak untuk ditulis dengan tinta air mata, karena ayat ini sangat memberikan harapan ternyata yang mau surga bukan cuma muqtasid, bukan sabil khairat, bahkan menzalimi dirinya sendiri juga bisa masuk surga. Tentunya kita bilang orang pendosa selama dia muslim, ujungnya dia akan masuk surga. Entah dengan dimaafkan oleh Allah semua surga atau mampir dulu di neraka dalam waktu yang ditentukan oleh Allah. Tapi intinya kalau dia muslim, tidak kafir, dia akan masuk surga intinya. Ya. Dan Allah mengatakan mereka akan masuk surga, ya. Mereka akan masuk surga. Taib. Para ulama bahas, ya. Kenapa zalimun li nafsi disebutkan terlebih dahulu? Ya. Bukankah yang paling utama adalah sabiqun bil khairat? Disebutkan terlebih dahulu, kenapa? Zalimun li nafsi disebutkan terlebih dahulu. Ada beberapa hikmah karena, ya. Sebenarnya karena apa? Karena zalim nafsi untuk menolak persangkaan, dafu tawahum, untuk menolak persangkaan bahwa mereka tidak masuk surga. Bahwa mereka tidak bakalan masuk surga. Tidak bakal masuk surga. Ya, maka Allah sebutkan mereka di luar untuk menunjukkan mereka bisa masuk surga. Jadi disebutkan terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwasanya, karena ada orang menyangka orang pelaku maksiat tidak akan masuk surga. Maka Allah sebutkan mereka dahulu untuk menolak persangkaan bahwasanya mereka tidak bakal masuk surga, dan ini disebut oleh Tahir bin Asyur. Kemudian juga di antara faedahnya yaitu
Karena penghuni surga yang paling banyak, intinya yang paling banyak akhirnya adalah dari model ini. Ya, kebanyakan manusia, kebanyakan kaum muslimin modelnya yang ini. Menzalimi diri mereka, tidak luput dari dosa. Yang muktasid jarang. Yang meninggalkan seluruh dosa meskipun malas sunnah-sunnah tapi wajib dikerjakan, haram ditinggalkan. Jarang, kebanyakan orang berjirimang dalam dosa, kebanyakan orang. Sehingga kemungkinan penghuni surga paling banyak adalah model yang pertama. Maka mereka disebutkan terlebih dahulu ya. Ada lagi yang mengatakan, ini disebut oleh Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Ada juga yang mengatakan di antara hikmahnya ya, karena manusia awal dapat hidayah dimulai dengan zalimul li nafsi, kemudian naik menjadi muktasid, nanti semangat lagi jadi sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat. Kalau orang dapat hidayah pertama mungkin pelaku maksiat, pelaku dosa, kemudian dia sadar, mulai beribadah jadi muktasid yang seimbang-seimbang, yang wajib-wajib kerjakan, maksiat dikerjakan tapi sunnah-sunnah masih malas. Nanti dia semangat lagi jadi sabiqun bil khairat. Jadi antara hikmah-hikmah yang disebut oleh para ulama, kenapa zalimul li nafsi disebutkan terlebih dahulu, dan ini semakin memperkuat bahwasanya ayat ini adalah ayat yang memberi harapan kepada para pelaku dosa. Muktasid ini model tengah-tengah ya. Dan ini menunjuk ketika disebut muktasid tengah menunjukkan sebelum dan sesudahnya adalah dua hal yang saling bertentangan. Yang satu mungkin semangat bermaksiat, yang satu semangat berbuat kebajikan. Dia di tengah-tengah. Tidak ini, tidak ini. Tidak semangat maksiat, tidak juga semangat beribadah, yang penting wajib-wajib dia kerjakan, yang haram-haram dia tinggalkan. Beda dengan ini zalim li nafsi, membuat zalim pada dirinya melakukan kemaksiatan. Ini sabiqun bil khairat. Sebagian ulama berpendapat sabiqun bil khairat adalah orang-orang yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya, ada yang mengatakan sabiqun bil khairat ini adalah, ada yang berpendapat mereka yang masuk surga tanpa hisab. Ini tentu mereka sedikit, mereka yang paling sedikit dari penghuni surga. Ya, mereka yang paling sedikit. Ya, ada yang mengatakan mereka itu yang kata Allah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun dalam surat Al-Waqiah. Mereka itu orang yang paling cepat, yang paling berlomba-lomba, mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengasullatu minal awwalin wa qalil minal akhirin. Banyak dari umat-umat terdahulu dan sedikit dari umat-umat belakangan. Mereka ini yang masuk surga tanpa hisab. Jadi jumlah mereka sangat terbatas dan mereka memiliki sifat sabik, berlomba. Apa ciri mereka? Kalau di masjid mereka berusaha di saf pertama, kalau bersedekah selalu berusaha yang di luar. Ya, mereka kalau ada kebajikan selama mereka mampu, mereka berusaha yang paling pertama. Karena mereka berlomba, bukan cuma Allah tidak mengatakan mereka melakukan kebajikan, tapi kata Allah sabik, yaitu di luar dalam melakukan kebajikan. Selama mereka mampu. Kalau mereka mampu, apa yang mereka bisa kerjakan, mereka selalu nomor satu di depan. Ya. Contoh sederhana, kalau ke masjid mereka di saf pertama, misalnya ya. Kalau di masjid kalau sedekah mereka punya duit, maka mereka yang pertama. Itulah sabiqun bil khairat. Yang menakjubkan Allah setelah itu mengatakan biiznillah, dengan izin Allah. Setelah Allah menyebutkan sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan, Allah sebutkan biiznillah, dengan izin Allah, yaitu agar mereka tidak ujub. Agar mereka sabiqun bil khairat tidak ujub. Bahwasanya mereka bisa berhasil semangat dalam melakukan kebajikan itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak izinkan, mereka tidak bisa. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki may yasha. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, maka tidak seorang pun dari kalian akan menjadi orang yang saleh, orang yang suci. Walakinallaha yuzakki may yasha, tapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Maka Allah ingatkan sabiqun bil khairat biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah karunia yang besar. Itulah kembali ke mana? Apa maksudnya itulah? Dzalika ini ke mana? Itulah Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, itulah ini, dzalika ini kembali kepada istifa, al-istifa. Yaitu Allah pilih untuk diberikan Al-Qur'an.
Dalam tafsirnya Syekh Utsaimin menjelaskan, zalika itulah maksudnya apa ini? Kembali kepada al-istifa. Zalika ini kembali kepada al-istifa. Ya. Atau kepada iya, ya sama yang kami wariskan kepada Al-Qur'an, al-istifa, atau yang kami wariskan Al-Qur'an kepada mereka yang kami pilih, sama saja al-istifa atau kepada al-irath, ya. Mereka yang Allah pilih untuk diberikan Alkitab. Dari sini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Ini dalil bahwasanya ini kabar gembira kepada orang yang perhatian sama Al-Qur'an. Orang yang perhatian sama Al-Qur'an, mereka telah mendapatkan karunia yang paling besar. Tatkala seorang diberi taufik untuk semangat baca Al-Qur'an, apalagi menghafalkannya, mempelajarinya, menghabiskan waktunya untuk Al-Qur'an, perhatian sama ahli Al-Qur'an, ya, memberikan waktunya untuk Al-Qur'an, porsi Al-Qur'an banyak baginya. Maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Dzalika huwal fadlul kabir. Namun banyak orang tidak menyadarinya. Mereka menyangka karunia besar itu kalau punya rumah mewah, kalau punya kendaraan mewah, kalau punya emas dan perak, ya. Allah menyatakan karunia besarlah jika seorang, ya, diberi perhatian dengan Al-Qur'an, karena itulah Allah mewariskan dan Allah pilih hamba-hambanya untuk bisa perhatian terhadap Al-Qur'an. Allah mengatakan dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjutkan. Allah berfirman, "Jannatu adnin yadkhulunaha." Jannat, surga-surga. Aden itu maksudnya al-iqamah. Aden maksudnya al-iqamah, maksudnya surga-surga yang kekal, bukan surga yang mereka akan tinggalkan, tapi ketika mereka masuk tidak bakalan keluar lagi. Jannatu adnin yadkhulunaha, yang mereka masuk dalamnya. Dalam sebagian qiraah yudkhalunaha, mereka dimasukkan. Dalam sebagian qiraat bukan dengan mabni lil majhul, yudkhalunaha dalam sebagian qiraat. Kalau ini yang kita dalam Quran kita, dalam qiraat kita, jannatu adnin yadkhulunaha, surga-surga yang kekal yang mereka masuk di dalamnya. Tapi dalam sebagian qiraat, jannatu adnin yudkhalunaha, surga-surga yang kekal yang mereka dimasukkan ke dalam surga. Ya, artinya seakan-akan ada pemuliaan. Bukan mereka masuk sendiri, tapi surga didekatkan kepada mereka. Makanya Allah mengatakan, uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Maka surga didekatkan kepada para penghuni surga sehingga tidak jauh dari mereka. Jadi mereka berjalan menuju surga, surga dekat kepada mereka sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga. Sehingga mereka masukkan dalam surga, ya. Dan ini juga bentuk pemuliaan kepada mereka. Dan juga isyarat bahwasanya yudkhalunaha, mereka dimasukkan, bahwasanya mereka masuk surga adalah karena karunia Allah. Amal mereka tidak cukup untuk bisa memasukkan mereka ke dalam surga, tapi karena karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka masuk dalam surga. Yuhallawna fiha, mereka dihiasi dalam surga. Di dalam surga. Nah, apa i'rab dari yuhallawna? Yuhallawna ini ada yang mengi'rabnya dengan hal, ya. Yudkhalunaha atau yadkhulunaha. Yuhallawna fi, ada yang mengatakan ini khobar tsani, khobar yang kedua, tapi saya lebih condong bahwa ini adalah yuhallaunaha. Hal daripada waul jamaah. Ini i'rabnya adalah hal. Dalam bahasa Arabnya kondisi. Sahibul halnya yang dijelaskan ini mereka. Sahibul hal. Ini waul jamaah, sahibul hal. Jadi Allah jelaskan mereka masuk ke dalam surga dalam kondisi mereka dihiasi dalam surga min asawira, dengan gelang-gelang, min dhahabin, dari emas, wa lu'lu'a, dan mereka dihiasi dengan mutiara-mutiara. Nah, ketika kita mengi'rab bahwasanya yuhallawna di sini adalah hal, ya, dan dia mansub fi mahalli nasab, menunjukkan bahwasanya begitu mereka masuk dalam surga, mereka langsung dapat kenikmatan. Yang kenikmatan tersebut tidak tertunda. Bukan mereka masuk dalam surga kemudian bengang-bengong. Tidak. Begitu mereka masuk dalam surga, langsung mereka mendapat kenikmatan. Baju mereka langsung dibaguskan oleh Allah ketika itu juga. Ya, karena surga adalah tempat kenikmatan. Tidak ada masuk surga tidak dapat nikmat. Tidak ada off. 1 menit, 2 menit. Tidak. Begitu masuk surga, langsung dapat kenikmatan. Makanya Allah menggunakan menjadikan hal kondisi mereka, i'rabnya hal, ya.
yuhallawna, yaitu mereka dihiasi. Begitu masuk surga langsung mereka dapat perhiasan tersebut. Apa perhiasan yang mereka dapatkan? Min asawira, gelang-gelang. Asawir artinya gelang-gelang. Min dhahab, dari emas. Wa lu'lu'a, permata. Mutiara-mutiara. Kemudian walibasuhum fiha harir, kata Allah. Walibasuhum fiha harir. Pakaian mereka adalah sutra, ya. Taib, apa yang bisa kita ambil faedah dari ini? Faedah bahwasanya di surga tidak ada yang haram, semuanya halal, ya. Kita tahu di dunia laki-laki enggak boleh pakai gelang menyerupai wanita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah al-mutasyabbihina minan nisa mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai para wanita. Ya, di antaranya pakai hiasan-hiasan wanita, pakai anting-anting lah, pakai kalung lah, pakai gelang-gelang lah, itu perhiasan wanita. Kemudian juga tidak boleh memakai harir, tidak boleh pakaian sutra. Ya, Rasulullah SAW mengatakan ketika memegang emas dan sutra, emas juga tidak boleh, laki-laki tidak boleh pakai emas. Gelang tidak boleh, apalagi gelangnya dari emas. Tapi Rasulullah SAW pernah mengangkat emas dan sutra, kata Rasulullah SAW, hadani haramun lidhukuri ummati wa halalun li inathihim. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perkara ini, emas dan sutra, haram bagi laki-laki dan halal bagi wanita. Halal bagi wanita. Tapi ketika di surga boleh laki-laki pakai gelang emas, bahkan boleh pakai kain baju sutra. Di dunia enggak boleh. Makanya ketika Rasulullah SAW mengharamkan sutra, kata Rasulullah SAW, man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Siapa yang pakai kain sutra di dunia tidak akan pakai di akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan libasu ahli jannah. Ketika Nabi berkata tentang sutra, kata Nabi, itulah pakaian penghuni surga. Jadi ini isyarat bahwasanya di surga tidak ada yang bukan darut taklif, bukan untuk pembebanan. Suruh ini haram, tidak boleh, semuanya halal. Di surga semuanya halal. Silakan merasakan kenikmatan-kenikmatan. Bahkan emas, kain sutra bagi laki juga diperbolehkan. Bahkan gelang bagi laki-laki juga diperbolehkan. Gelang dari emas atau mutiara, entah mutiara yang dipakai bagaimana, apakah dalam bentuk gelang atau yang lainnya. Tapi intinya dipakai oleh para penghuni surga. Ya, dipakai di tangan-tangan mereka, mungkin di lengan-lengan mereka, di kaki mereka. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW pernah berkata, hilyatul mu'min fil jannah haitsu yablugul wudu, ya. Tablughu hilyatul mu'min haitsu yablugul wudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhiasan penghuni surga sebagaimana air wudu mereka. Kita tahu kita berwudu daerah sini, ya. Kemudian juga di kaki, ya, menunjukkan bahwasanya perhiasan akan dipakai daerah sini juga di lengan ataupun di kaki, ya. Ini menunjukkan bahwasanya di surga semuanya dalam kondisi halal. Walibasuhum fiha harir. Baik, habis ini kita lanjutkan, tolong dihapus. Dan perlu kita ingat ketika Allah menyebutkan dalam surga ada permata, ada mutiara, ada gelang, ada emas, tentu tidak sama dengan yang ada di dunia. Ya, tidak sama dengan ada di dunia. Namanya boleh sama tapi hakikatnya berbeda. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, laisa ma min syai'in fil jannah mimma fid dunya illa al-asma. Tidak ada sesuatu pun di surga dibandingkan dengan dunia yang sama, cuma hanya sekedar nama saja, Taib, setelah itu Allah berfirman tentang ketika mereka masuk surga, wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Lalu mereka berkata, segala puji bagi Allah, alladzi adhhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguhnya Rabb kami adalah sangat pengampun dan sangat pandai membalas kebajikan, ya. Taib, di sini yang diucapkan pertama kali oleh para penghuni surga, mereka langsung memuji Allah Subhanahu wa taala, ya.
Sehingga mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah dipuji dengan dua hal, dipuji segala puji hanya milik Allah. Allah dipuji karena sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan yang kedua karena pemberian yang sangat banyak. Di antara pemberiannya adalah bagaimana kaum mukmin bisa masuk surga. Alladzi adhaba 'annal hazan, yang Allah telah menghilangkan kesedihan dari kami. Ya, begitu penghuni surga masuk surga, segala kesedihan hilang. Makanya Allah mengatakan udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran dan juga tidak ada namanya kesedihan. Segala jenis kesedihan hilang ketika di surga. Sebelum mereka masuk surga, mereka banyak kesedihan. Kekhawatiran, apa yang terjadi, bakalan terjadi, bagaimana, apakah mereka bisa masuk surga atau tidak. Di antara kesedihan yang buat mereka sedih adalah kondisi hari kiamat, ahwal yaumil qiyamah. Dahsyatnya hari kiamat buat mereka bersedih. Namun begitu mereka masuk surga, semua kesedihan hilang, yang ada kebahagiaan. Di antara yang membuat seorang tidak sedih, jika hatinya diliputi oleh dua hal, kekhawatiran dan kesedihan. Itu yang membuat orang tidak bahagia. Khawatir membuat orang gelisah. Sedih membuat orang juga sengsara. Ini dua hal yang selalu ada dalam kehidupan dunia. Siapapun orangnya. Mau dia raja, mau dia panglima, mau dia presiden, mau dia pejabat, mau dia orang terkaya di dunia, dia orang tercantik di dunia, dia orang tertampan di dunia, dia orang paling tenar di dunia, ya. Siapapun dia orangnya, ya, dia pasti ada rasa khawatir, pasti ada sedih. Hidupnya bercampur antara senang dan sedih, antara aman dan khawatir. Semua orang seperti itu. Ya, agar kita tahu bahwasanya dunia ini bukanlah tempat yang kenikmatan yang sempurna. Ingin dapat kenikmatan sempurna, tidak ada sedih, tidak ada kekhawatiran di surga. Kita di dunia banyak hal yang membuat kita sedih. Terkadang kita melihat sesuatu membuat kita sedih. Bisa melihat pemandangan depan kita menjadikan kita sedih. Ya. Dan kita sedih di banyak hal. Lihat berita-berita bikin kita sedih. Lihat sesuatu menjadi kita sedih. Kita memikirkan sesuatu menjadi kita sedih. Terkadang orang dekat kita menjadikan kita sedih. Terkadang anak kita membuat kita sedih. Terkadang istri kita membuat kita sedih. Terkadang ayah ibu kita membuat kita sedih. Terkadang kakak adik kita membuat kita sedih. Terkadang kita sedih dengan diri kita sendiri. Banyak hal yang membuat kita sedih. Banyak hal yang dilihat membuat kita sedih. Nah, segala model kesedihan ketika masuk surga hilang seluruhnya. Oleh karena penghuni surga pertama kali masuk surga mereka muji Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa qul hamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami. Dalam ayat ini dia muji Allah, mereka muji Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguhnya Rabb kami laghafur, Maha Pengampun dan Maha Syakur. Syakur itu adalah Maha berterima kasih kalau bahasa Indonesia. Artinya Maha memberikan balasan yang sangat banyak. Ghafur berkaitan dengan dosa-dosa. Artinya apa? Ketika para penghuni surga mengatakan inna rabbana la ghafur, sungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun, mereka artinya tidak ujub ketika masuk surga. Mereka sadar bahwasanya banyak dosa-dosa mereka yang diabaikan oleh Allah. Dan banyak dosa-dosa mereka yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak ghafur, kita tidak bisa bakalan masuk surga. Dan ini ungkapan bahwasanya mereka tidak ujub sama sekali. Itu sifat orang yang saleh. Mereka masuk surga langsung mereka muji Allah dan mereka mengakui bahwasanya Allah adalah Ghafur. Yang seandainya Allah tidak Ghafur, kita tidak bisa bakalan masuk surga. Karena banyak sekali dosa yang kita lakukan, tapi Allah Ghafur, banyak dosa yang diabaikan, banyak dosa yang diampuni. Kemudian Syakur. Syakur juga menunjukkan mereka tidak ujub. Mereka bilang Allah adalah Tuhan yang Maha memberi, membalas kebaikan. Karena mereka tahu kebaikan mereka tidak pantas untuk dibalas dengan surga senikmat ini, sesempurna ini. Tidak pantas. Kita apa sih kita ibadah? Ibadah berapa tahun? Mungkin 40 tahun. Ya, apa mau dibayar dengan surga kenikmatan abadi yang maha sempurna? Diberikan oleh Allah yang dengan penuh kesempurnaan dan abadi, bukan cuma sempurna abadi. Sementara amal kita cuma terbatas, cuma 40 tahun, 50 tahun, itu pun tidak sempurna, ya. Jadi apa yang kita lakukan cuma sedikit tapi dibalas dengan kesempurnaan yang abadi. Makanya Rabb adalah Syakur. Ini ungkapan dari mereka mengakui bahwasanya segalanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan memang sebab masuk surga, tapi bukan untuk membayar surga, karena surga ya tidak bisa dibayar dengan amalan yang hanya sedikit, apalagi bercampur dengan kemaksiatan. Taib, ini ungkapan mereka, kemudian mereka muji Allah lagi, ya. Mereka berkata, "Alladzi ahallana daral muqamah." Yang telah menempatkan kami pada negeri yang muqamah, yaitu negeri yang abadi, tempat tinggal yang sesungguhnya. Min fadlihi, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi pengakuan mereka lagi.
mengakui bahwasanya mereka mau surga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amal dan perbuatan mereka hanyalah sebab, tapi bukan itu yang menentukan. Yang menentukan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata, ketika mereka memuji Allah, mereka sudah al-muqamah. Al-muqamah adalah tempat dari aqama, ya. Muqam yaitu tempat tinggal yang abadi, yang mereka tidak mau keluar dari tempat tersebut. La yabghuna anha hiwala, kata Allah mereka tidak mau berpindah dari tempat tersebut. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah punya perkataan ini, dia mengatakan bahwasanya setiap penghuni surga di surga dia merasa dia yang paling dapat nikmat. Apa yang dia lihat dari mungkin kenikmatan yang lain tidak membuat dia cemburu, dia merasa dia yang paling nikmat. Jadi Allah menjadikan dia super bahagia. Ya, bisa jadi ada penghuni-penghuni surga yang lebih tinggi kedudukannya, lebih bagus nikmatnya, tapi tidak. Dia merasa dia yang paling nikmat karena hati dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dia yang paling bahagia. Maka la yabghuna anha hiwala. Dia tidak mau pindah. Sudah, saya di sini nyaman. Tidak usah naik ke atas, sudah saya sudah nyaman di sini. Makanya dia mengatakan alladzi ahallana darul muqamah, yang telah menempatkan kami pada tempat yang abadi, yang buat kami abadi di sini. Ya. Sebaliknya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, penghuni neraka ketika diadab dia merasa bahwasanya dia yang paling tersiksa dibandingkan dengan yang lainnya. Padahal bisa jadi ada orang lebih parah disiksa daripada dia, tapi dia merasa dia yang paling sengsara ketika diadab. Beda dengan penghuni surga merasa paling bahagia, dia merasa dia yang paling sengsara, tidak ada penghuni surga di neraka yang lebih sengsara seperti dia. Kenapa? Dia merasakan adab yang sangat pedih. Adapun di surga mereka merasakan, penghuni surga merasakan kenikmatan yang sangat sempurna. Di antara kesempurnaan nikmat tersebut, mereka berkata la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Di surga kami tidak merasakan nasab, keletihan, dan kami tidak merasakan lughub, capek. Apa bedanya nasab dan lughub? Nasab adalah keletihan yang dirasakan ketika beraktivitas, itu namanya nasab. Adapun lughub adalah keletihan yang dirasakan setelah beraktivitas. Orang terkadang ketika aktivitas dia tidak merasa capek. Ketika selesai baru pegel-pegel, baru lelah, capek, encok lah, macam-macam lah. Tapi ketika beraktivitas santai-santai aja, tidak merasa letih, dan banyak kita kadang mengalami seperti itu. Kita olahraga santai, tidak merasa capek, senang, semangat. Begitu selesai pulang ke rumah, pegal-pegal, nyilu-nyilu, encok lah, macam-macam. Nah, keletihan yang dirasakan ketika aktivitas kita sedang bekerja capek, yaitu namanya nasab. Keletihan yang dirasakan setelah selesai aktivitas namanya lughub. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang penciptaan alam semesta, Allah mengatakan, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub." Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dan apa yang di antara keduanya waktu 6 hari, dan kami tidak ditimpa dengan lughub. Maksudnya letih setelah aktivitas. Allah bukan berarti menciptakan alam semesta karena Allah capek, enggak, tidak ada lughub bagi Allah. Penghuni surga ketika beraktivitas tidak capek, ketika setelah beraktivitas juga tidak capek. Kita di dunia terkadang kita beraktivitas, kita ada dua kemungkinan. Kita beraktivitas tidak capek, tapi setelah beraktivitas capek. Kemudian kedua, terkadang kita enggak beraktivitas, tahu-tahu badan kita terasa capek, padahal kita enggak ngapa-ngapain. Tapi terasa capek, terasa pegel, itu namanya lughub, meskipun tidak beraktivitas. Ya, Allah nafikan semua keletihan dalam beraktivitas maupun keletihan setelah beraktivitas. Karena di dunia, di surga tidak ada namanya capek. Kalau capek akhirnya menjadikan istirahat yang bikin ngantuk menjadikan tidur. Padahal penghuni surga tidak ada yang tidur. Ya, ketika ditanya Rasulullah SAW, penghuni surga tidur, kata Rasulullah SAW, an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudara kematian, dan di surga tidak ada kematian. Tidak ada kematian. Dan kalau namanya tidur berarti ada kenikmatan yang off. Ada orang tidur 2 jam berarti kenikmatan off. Ya. Sehingga penghuni surga enggak ada yang lemas. Ya, bermain sana, bercanda ke sana ke sini, tidak ada keletihan sama sekali karena keletihan adalah kekurangan. Sehingga tidak ada sedihnya, tidak ada letihnya ketika beraktivitas. Setelah beraktivitas tidak ada capeknya, tidak ada nasab, tidak ada lughub. Demikian apa yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.